Halo. Gema-gema suaraku. Ya, Pak. Sesuai dengan apa yang sudah kita sepakati minggu lalu ya. Jadi tema kita hari ini adalah menara, gimana menyebutnya itu? Babel, atau gimana itu? Nggak tahu, Tower of terserah. Babel. Gimana? Nggak tahu, terserah. Terserah lidahnya ya. Nah, ini kalau kita ngomongin menara Babel, berarti kita ngomongin sejarah yang panjang sekali. Yang sesuai tajuknya itu bagaimana dulu itu manusia itu hanya memiliki satu bahasa dan aksara. Tetapi ada tetapinya nih. Saya mau bergeser ke bagaimana orang itu mendengarkan sebuah audio dan kemudian menafsirkannya ulang ke dalam bentuk suara. Ya. Saya itu dapat ide ini ya barusan setelah saya tanya kalian dari mana bagaimana penyebutan kata Babel atau gimana. Terus Dilan ngomong terserah Pak Yus misalnya. Nah, ini terus kemudian saya terfikirkan bahwa kadang-kadang kita mendengar audio yang sama, mendengar suara yang sama, tapi kemudian kita mengucapkannya ulang itu dengan berbeda. Ada yang ngasih contoh misalnya. Kita ini mendengar suara yang sama nih, tapi kita kemudian menirukannya dengan cara yang berbeda, bahkan kadang-kadang jauh berbeda. Misal saya kasih contoh ya, bagaimana bunyi letusan pistol atau senjata misalnya. Kalau di sini kan kita menirukannya sebagai kalau dalam bentuk suara atau tulisan itu dor ya. Dor. Dia didor, bahkan itu dor itu sudah menjadi salah satu kata yang diambil dari perubahan sebuah bunyi ya. Dor untuk mewakili bunyi letusan atau bahkan kata kerja tembak. Misalnya ada berita maling motor didor oleh polisi tadi malam di daerah Tenggilis misalnya, ya kan? Jadi itu kemudian berubah menjadi sebuah kata. Bang. Ya, kalau orang Eropa atau Amerika mungkin bang, bang. Karena yang mereka dengar itu ya tiruannya itu seperti itu, bang, bukan dor. Berbeda ya. Nah, ada yang ngasih contoh lagi. Misalnya apa? Misalnya itu adalah Kucing. Suara kucing. Kalau kita apa? Meong ya. Wah, sayang sekali Pak, udah nggak dinyalakan ini mikrofonnya Apik padahal. Kok mirip, Pak? Hah? Kok mirip, Pak? Mati tuh mikrofonnya. Mati kok Pak, mirip, mikrofonnya Pak? Pak udah. Iya. Ya, jadi kucing apa Dilan? Meong, selain meong ada apa? Meow. Miau. Meow. Apa meow? MEOW. Oh ya, meow. Kalau kita meong. Nah, ini yang paling saya ingat itu adalah ini apa? Kokok ayam jago. Ya. Kalau di kita itu kita sepakat orang Jawa terutama itu kukuruyuk ya. Kukuruyuk. Nah, kalau orang Eropa itu apa? Saya tahu cuman nggak bisa melafalkannya. Kuku ruyuk dalam berbagai bahasa. Kalau Arab gimana? Bismillah. Masa ngono rek? Ya, mereka lebih syar'i. Kukuruyuk dalam berbagai bahasa ya.
Cocorico. Dalam Prancis itu Cocorico. Kayak merek permen zaman biyen nih. Kalau Jawa Barat itu kongkorongok. Masuk. Kadang ya kita menertawakan karena kita nggak sama dengan bahasa kita. Ada yang lantas bagaimana dengan ayam jantan negeri jiran Filipina? Oh, negeri jiran kok Filipina? Mereka malah tiktilauk. Wah, ini tambah tahu ayamnya ayam apa ini makannya. Nah, ini yang unik ini dari Cina ya. Ada gue. Kalau dari Jepang kau. Kalau dari Rumania itu cucurigu. Ya. Kalau dari Korea Kim Jong Un. Kok gitu, Pak? Enggak. Kalau dari Korea ini ada Kou Kare Kou. Sorry. Rusia ternyata. Rusia. Ya, ini prelude aja, interlude ya. Jadi intermezzo bagaimana kemudian dengan suara yang sama kita bisa menirukannya berbeda-beda. Nah, saya bertanya-tanya nih. Kalau kita bahas Menara Babel, ya, mereka kan satu bangsa sebenarnya. Iya, Pak. Kemudian Beda mereka ya, tapi nanti ya, ini saya enggak mau sejauh sana dulu. Nanti kita bahas bareng-bareng. Tapi saya dapat ide tadi itu. Jadi bagaimana sebuah bangsa yang berbahasa sama kemudian berpencar dan menjadi bangsa di seluruh dunia yang kemudian bermacam-macam. Kita nggak ngomongin ras kulit deh, itu nanti ya. Tapi bahasa aja dulu. Bagaimana satu sumber yang sama kemudian berbeda-beda. Menjadi sebuah bangsa yang kita berbahasa Indonesia, ada yang berbahasa Cina, ada yang berbahasa Prancis yang mengandalkan karena hidung mereka besar. Jadi ngomongin rotok Paris. Nah, itu yang lain sekali dengan bahasa India, lain sekali dengan bahasa Rusia yang R-nya itu tampak betul ya, terdengar sekali. Contohnya itu tadi. Jadi bagaimana kita kemudian menerjemahkan itu menggunakan bahasa kita dengan sumber yang sama. Padahal ya sama, ini kukuruyuk. Ada yang ngasih contoh lagi misalnya apa? Meong tadi. Wah, ini saya lihat di Kaskus ini cara mengucapkan kukuruyuk dan meong dalam berbagai bahasa. Wih, sangar. Kalau Inggris itu cock a doodle do. Cock a doodle do. Cik angel petik nang kono ya. Cock a doodle do. Petik kene mek kukuruyuk enteng. Nah, ini yang dari Icelandic ada galagu. Kamu bisa browsing sendiri tuh dan menemukan hal-hal yang lucu di situ. Apakah itu apa ya istilahnya? Apakah itu bisa disebut persepsi? Persepsi orang itu berbeda. Jadi cara melihat, cara memandang, dan mungkin cara mendengar dan terutama menerjemahkan itu akan sama sekali berbeda dengan orang lain ya. Nah, ini menurut saya yang kemudian apakah bahasa zaman dulu itu sama dengan bahasa sekarang dalam jumlah ya? Saya rasa enggak. Saya rasa zaman sekarang bahasa menjadi lebih banyak karena bahasa itu sifatnya kan sangat aktif dan berkembang ya. Misalnya nih, kenapa saya ngomong kalau bahasa zaman sekarang ini lebih banyak kosakatanya dibanding zaman dulu? Ya karena memang bendanya sekarang lebih banyak. Ya, kamu bisa bayangkan nggak orang zamannya Nabi Nuh itu bagaimana menyebut sinyal? Nggak ada. Hah? Apa itu sinyal? Bisa membayangkan nggak orang zamannya Nabi Musa itu menyebut resleting itu sebagai apa? Nggak ada. Karena bendanya itu tidak sebanyak sekarang ini. Mungkin juga ada benda yang zaman dulu ada yang sekarang nggak ada ya.
Misalnya hewan-hewan gitu mungkin zaman dulu ada yang masih belum punah dan sekarang punah. Tapi saya pernah mempelajari ilmu bahasa bahwa semakin banyak benda di satu tempat, maka namanya juga semakin banyak. Misal saya kasih contoh ya, di Indonesia ini, di Jawa terutama, itu adalah dikenal sebagai negara agraris. Ya. Negara agraris adalah negara yang menghasilkan banyak sekali hasil pertanian, terutama padi ya, terutama padi karena sebagai makanan utama. Ada enggak orang Jawa yang nggak makan padi? Ya mungkin ada ya. Apalagi mereka yang mengaku ini diet karbo. Diet karbo itu nggak makan karburator. Dan radiator. Ya, misalnya ini beras ya. Karena kita ini negara penghasil beras, jadi kita banyak sekali menyebut beras itu sebagai kosakata yang bermacam-macam. Misalnya, beras ketika ditanam di sawah namanya apa? Tanamannya namanya apa? Namanya Apa? tanaman yang bisa di danau itu? Oh, bukan. Hah? Beras yang masih berupa tanaman yang ada di sawah itu namanya apa? Padi. Padi, betul. Kalau sudah dipanen kemudian tapi belum dikupas namanya apa? Ya padi. Bukan. Apa Gabah. namanya? Gabah. Ya, makanya itu Setelah gabah masih ada lagi itu. Nah, kalau gabah yang sudah dikupas namanya apa? Beras. Ya. Kalau Bukannya beras masih ada yang lagi ya Pak ya sebelum beras ya Pak ya? Sebentar. Nah, beras yang sudah dimasak namanya nasi. Kalau beras nasi ya, nasi itu kan kalau jumlahnya banyak tuh. Kalau jumlahnya 1 atau 2 namanya apa? Nggak boleh itu. Hah? Buder nasi. Kalau misalnya nasinya kececeran di lantai itu nggak disebut nasi sudah kalau bahasa Jawa. Disebut upo. Ya, bener apa enggak? Iya benar Pak. Upone kececeran mangan koyok pitik. Nah, misalnya gitu. Nah, terus kemudian saya kembali ke beras ya. Beras yang pecah, beras yang tidak utuh itu disebut apa? Bu Yuni tahu Bu Yuni? Ya. Mikrofon Bu Yuni. Beras yang pecah dan tidak utuh itu disebut apa? Menir, bukan. Betul, menir. Oh. Iya, menir. Beras rusak. Beras kutah. Nah, kamu bisa lihat ya, ada berapa tadi itu? Mulai dari padi, pari, gabah, beras, sego, upo, menir, 6. Ini yang saya tahu. Belum lagi yang lain yang saya nggak tahu. Orang-orang mungkin menyebut bijinya yang sebelum ditanam itu mungkin ada bahasa sendiri. Wenih itu mungkin ya. Ada kok Pak, sebelum beras itu apa ya? Jadi kayak ada kulit putihnya itu loh Pak. Kulit putih. Jadi kalau beras itu kan pas jadi gabah itu kan masih kuning gitu kan, terus ditumbuk kan. Nah pas ditumbuk itu masih ada kayak kulit arinya gitu loh. Oh iya mungkin ya. Ada itu, aku lupa namanya. Iya ada lagi. Jadi sebelum beras itu masih ada lagi namanya. Uncover beras. Kalau di itu baru di Jawa. Kalau di Indonesia kan ngomongnya padi, gabah, terus langsung nasi kan. Kalau di luar negeri langsung rice kan. Ya, nasi. semuanya adalah rice. Ya kan? Walaupun dia beras, walaupun dia nasi basi, sebutannya rice semua. Rice itu mungkin ya berasal dari beras gitu. Mereka malas ngomong beras ya rice gitu aja. Ya. Terus kemudian tempatnya ketika dia ditanam itu ada namanya sendiri, sawah. Ya kan? Kalau bahasa Jawanya sabin, bahasa Jawa halus itu, sabin. Ya, Pak. Orang makan aja loh, Pak. Ada berapa layer, Pak? Itu makan apa? Makan Photoshop aja itu kan. ada layernya.
Apa makan aja kan ada berapa stratum itu Pak, tergantung kamu ngomong sama siapa. Iya, Terus iya. Bukan, ini kamu tuh kalau makan kalau kayak itu apa, kalau gitu itu juga ada. strata bahasa ya. Kalau ini benda aja dulu. Kalau kita menyebut tempat beras tumbuh itu namanya sawah. Kalau di bahasa Inggris ya nggak ada istilah untuk sendiri itu. Jadi mereka ya rice field gitu aja. Jadi ladang beras gitu. Nah, kalau misalnya yang di sini tidak banyak tapi di luar negeri banyak misalnya. Keju misalnya ya. Kita kan bukan penghasil keju. Ya sekarang kita menghasilkan tapi bukan dari asal negara kita Ya, keju. bukan akal. Keju dari mana misalnya? Dari Italia atau Prancis ya. Wah, namanya itu kalau yang keju bentuknya ini nih namanya ini, kalau keju yang agak asin tuh namanya keju ini. Udah gitu tergantung cara membuatnya juga pula. Nah, itu dia. Nek awake dhewe ya wis pokoknya keju. Kuning, asin, keju. Tergantung Baru sekarang ini aja ya, baru cara sekarang ini pembuatannya. rame ada yang keju yang melting apa Biyun? Mozzarella. Apalagi? Cheddar, keju oren, keju wakil Bu. Nah, itu saya yakin Keju kalau di negara biru. asalnya sana itu misalnya mozzarella itu dibagi lagi, mozzarella seri A, mozzarella seri B, mozzarella yang macam-macam. Paling grade sih Pak biasanya. Bayus, Ya, Bayus. Ada tak orang misalnya ini warnanya orange, tapi ada orang yang menyeleksi sampai detail-detailnya gitu loh, Pak. oh iya, Orange ada tapi dong. Ada lah. Ngomong 47 kurang 3. 47 kurang 2. Bukan Pak Uda. Yang dimaksud adalah detail warna ya. Nah, ya ini misalnya nih, benar-benar ini contoh yang benar ini. Nah, kalau saya nih ya, sebagai orang yang suka desain, Dilan atau teman-teman yang lain juga yang suka desain, suka gambar, maka kita nggak menyebut orange sebagai oranye atau orange atau sebagai orange. Kita bisa menyebutnya macam-macam. Orange itu buahnya. Kita nggak ngomong biru gitu, nggak. Kita tergantung ngomong arahnya kemana. Bukan arahnya kemana. Arahnya ya Maksudnya tetap ke situ. ke gelap atau ke terang atau kemana. Kan Bisa ganti. paling gampang gini lah. misalnya kuning, terus jingga, habis gitu oranye. Nah, misalnya gini ya, kamu pernah nggak kamu ngecat rumahmu, kamu ditanyain tetangga, omamu mbok cat apa itu? Magenta. Gak mungkin. Tonggomu itu bingung, magenta itu apa? Magenta itu makhluk gentayangan ta. Atau iku kamar mandimu mbok kayak warna apa? Cyan. Wah, enggak, paling ya biru gitu aja. Kita menyebut biru itu sebagai ya biru gitu aja, padahal biru itu kan banyak. Ada Prussian, ada Marine, ada dark blue, ada macam-macam ya. Misalnya merah itu ada marun. Marun umum lah kalau marun. Malah red. Abu-abu ketek, nek bahasa maklor ngarani ada abu-abu ketek namanya. Apa? Mobil yang abu-abu itu namanya Blackstone ya. Blackstone namanya. Itu Silverstone atau ada Blackstone juga. Itu kalau orang sini warna apa mobilmu? Abu-abu ketek. Lah keteknya kan tersinggung. Ada yang tersinggung di sini? Enggak ada ya. Nah, jadi itu adalah sebuah ini saya ngurut lagi balik ke Menara Babel tadi, bagaimana orang punya persepsi berbeda. Ya, sebelum saya jauh, ini nanti urusannya Pak Uda kemarin udah baca gini, tak delok Pak Uda, teman-temannya ngopi itu Pak Uda itu baca buku tentang Menara Babel. Bahkan kemarin tuh mau Gojek itu destinasi titiknya itu ke Menara Babel. Bingung itu Kang Gojek itu. Nanti Pak. Terus pokoknya aku pengen Menara Babel, bingung. Jadi itu ya. Pak, Hexcode tuh buat apa coba? Apa? Hexcode kan ada namanya colors, terus Hexcode tuh buat apa? Gak ngerti aku Han. Ini konteksnya kok melenceng. Exfoto. Iki kebiasaan iki BPK ini loncat kok tema kan tak wedding lho kon kok. Kebumu mau mbok parkir nanti. Lah saya kan tak takoni. Saya awakmu tak takoni, kebu iku warnanya apa? Ojo ngomong kebu warnanya abu-abu kethek lho ya. Iku soalnya kebu.
Han, apa kebo iku warnae, Han? Punya diantem ya rek iki. Tanya Xcode. Opo wae karo. Ngono iku hashtag CTC. Nah, kalau di software desain itu kamu bisa tahu campuran warna ketika kamu masuk di histogramnya warna itu. Jadi di situ akan tampak dari kalau CMYK itu berapa persen C-nya, berapa persen M-nya, berapa persen Y-nya, berapa persen K-nya. Jadi ada kan beberapa tahun yang lalu itu orang rame di internet tentang warna baju. Apakah itu warna baju apa itu Buyun? Biru, emas atau pink dan apa gitu. Kalau saya lihatnya warnanya itu biru dan kuning, putih dan kuning. Kalau orang lain lihatnya pink dan biru, itu otak kanan, otak kiri gitu. Bagi saya enggak itu. Gampang aja masukkan Photoshop, lihat aja di titik di warna itu CMYK-nya berapa. Bener. Gampang kan ya. Enggak usah ngomong persepsi orang lain, tapi kalau kita ngomong ilmu pastinya, masukkan aja dia ke Masukin ke CM. Iyalah. Masukkan ke software desain, diteliti aja berapa CMYK-nya, sudah beres. Nek jarine siapa itu? Ini itu. Wong Ireng itu siapa? Habi. Ya kan nggak usah debat kita ngomongin itu. Jadi itu ya, itu intro dari saya. Kemudian kita kembali ke Menara Babel ya. Menara Babel ini didirikan setelah banjir besar. Banjir besar itu banjirnya Nabi Nuh ya. Itu tahun berapa sih itu? Tahun berapa Nabi Nuh? Ada yang tahu? Abad ke-6 nggak sih, Pak? Oh, abad ke-6. Berarti tuaan Nabi Isa dong daripada Nabi Nuh. Sebentar. Kita jangan jauh-jauh dulu. Ada yang tahu enggak? Kita ini hidup di tahun berapa? Ada yang tahu? Tahunnya atau abadnya, Pak? Tahun. 2021. Pertanyaan saya ubah. Ada yang nggak tahu kita tahun lahir ini hidup di tahun berapa ini kita? 2020? Satu ya. Dari mana ngitungnya? Tahun 2021 itu. Kita hidup di tahun, kita pakai hitungan Masehi ya. Ya, dari mana? Dari mana? Kita ngitungnya tahun satunya itu dari mana? Ada yang belum tahu? Wah, Bu Yuni ngetik ini. Oh, tak pikir mau jawab, ternyata mau browsing. Yuni ini penggemar Korea ya. Nanti dia itu apa loh tanggal lahirnya Kim Jong Un. Oh, iya toh, Pak. Iya. Sekarang umur berapa Bu Yuni? Pak Bu Yuni itu pokoknya Korea, nggak peduli itu Korea Utara apa Selatan. Pokoknya Korea. Jadi aku tahu. Pak. Aku karena kamu ngomong loh Pak, kamu saya tanya kan. Kita sekarang ini tahun 2021. Dari mana ngitung tahun 2021 ini? Tahun awalnya itu dari mana? Nabi Isa apa tuh? Nabi Isa kenapa? Nabi Isa lahir atau itu meninggal karo balik. Intinya ngono lah. Ya, Nabi Isa-nya benar itu. Kita itu tahun 2021 Masehi. Artinya dihitung dari Nabi Isa lahir. Nabi Isa lahir itu dihitung tahun 1. Berarti started 12 Desember. Berarti Nabi Isa atau Yesus umpama hidup sampai sekarang itu umurnya 2021. Bayangkan kalau kita ngasih kue lilinnya itu 2021 dan beliau meniupnya, wah ya apa? 2021 selamat ulang tahun Nabi Isa. Ya. Nah, kembali ke tadi Nabi Nuh ini tahun berapa? Kalau Fikri tadi bilang abad ke-6 berarti kan 600 tahun tuh. 600 tahun setelah Nabi Isa lahir, berarti ya enggak. Karena kalau menurut ajaran Islam,
Aku lali gara-gara Mbak Bella mau apa. Kalau menurut ajaran Cari Islam, Google, Pak. Nabi Muhammad itu lahir setelah tahun berapa? Nah, kalau Hijriah, tahun Hijriah itu adalah tahun Lebaran. Sekarang berapa Hijriah? Kan selamat Idul Fitri. 14 berapa Hijriah itu sekarang ini? Pada diem. Nggak tahu. Berapa? 1443 Hijriah. Nah, Hijriah ini dihitung ketika Nabi Muhammad hijrah dari Madinah ke Mekah. Keliru. Dari Mekah ke Madinah. Bukannya itu ya Pak, dihitungnya pas ke apa yang naik ke Tuhan itu? Isra Mi'raj. Isra Mi'raj ya? Memangnya Tuhan Numpak itu kendaraan. Emang ke Tuhan kan Nabi. Bukan, hijrah. Makanya namanya Hijriah. Nah, kembali ke tadi, Nabi Nuh itu tahun berapa? Itu jelasnya sebelum Masehi ya. Sekitar ini katanya Ihan ini Kata Google 4.000 tahun sebelum Masehi ya. Berarti jarak antara Nabi Nuh sama Nabi Isa itu sekitar 4.000 tahun. Nabi Nuh itu hidup sampai usia 930 tahun. Wah, itu bayangkan kalau perpanjangan SIM berapa kali itu. Dilan yang guyu. Yo, sing dipikirno pertama kok gitu ya. Loh iya kan kita pakai mindset zaman sekarang. Ya untungnya KTP-nya seumur hidup ya, jadi ngurusnya 1 kali. Nah, kalau kita ngomong Menara Babel, berarti kita ngomong pasca banjir Nuh ya. Setelah Nabi Nuh kemudian naik ke atas Bahtera dengan 80 pengikutnya dan berbagai pasang hewan. Dunia ini diceritakan itu mengalami sebuah banjir yang maha dahsyat. Banjir yang maha dahsyat ini kemudian menghapus seluruh penduduk muka bumi, baik itu manusia ataupun hewan. Maka Nabi Nuh diperintahkan membawa berpasangan hewan. Jadi hewan satu pasang, sehingga berpasang-pasang ini kemudian setelah banjir reda, mereka diturunkan ke tanah, ke daratan, dan mereka berkembang biak. Ya, untungnya Nabi Nuh itu diberi ilmu membedakan hewan laki-laki, jantan, dan betina ya. Nah, saya khawatir itu duanya jantan itu kan ya kasihan. Ya, makanya ini pentingnya ilmu dalam ya. Terus kemudian setelah itu mereka turun ke satu daratan. Ada yang tahu itu Nabi Nuh itu punya berapa putra itu? Dua. 3. 2 atau 3. Iya. 4, 5. Nggak tahu Pak. 6. 7. Nggak tahu yang pastinya Pak, tapi yang diceritakan cuma 3. Kan ada putranya yang tenggelam itu. Iya. Kalau yang ikut kemudian mereka beranak pinak menjadi kita sekarang ini ada 3, ada Ham, Sam, dan Yafet. Yang disebut Kan'an itu adalah putra yang tidak mengimani Nabi Nuh ya, termasuk istrinya sendiri juga nggak percaya sama Nabi Nuh. Kalau dalam Islam ini Nabi Nuh disebut Nabi yang termasuk golongan Ulul Azmi. Ada yang tahu Ulul Azmi itu apa? Ini Pak Uda udah nggak sabar ini. Monggo Pak Uda, silakan Pak Uda. Mesti Belum Pak, silakan. Saya mendengarkan aja. Katanya ini klub diskusi kok mendengarkan. Oh iya, diskusi Pak. Ya nanti. Ulul Azmi itu adalah nabi yang diberi ketabahan yang lebih atau menghadapi cobaan yang paling berat ya. Ada beberapa nabi yang termasuk Ulul Azmi itu termasuk Nabi Musa, Nabi Nuh, Nabi Muhammad, dan ada beberapa lagi. Kalian bisa browsing lah.
Jadi setelah banjir reda, ketiga anak Nabi Nuh ini kemudian berpencar, nggak jauh-jauh sih berpencarnya di situ-situ aja, dan mereka melahirkan beberapa keturunan. Keturunannya itu kemudian yang ada salah satu kaum yang membuat menara. Menara Bubel. Nah, ini Bubel ini mau cerita. Silakan Bubel. Enggak. Nah, sampai sini silakan diteruskan diskusinya. Saya akan ngimbang-ngimbangi aja nanti. Silakan, Dilan mau? Kenapa Menara Babel itu dibangun, Dilan? Silakan. Ya, katanya banyak perspektif. Iya sih, banyak perspektif, banyak alasan, nggak tahu yang benar yang mana. Tapi kalau saya sendiri ya, yang paling benar kayaknya ya untuk supaya nggak hilang gitu loh, apa legasi mereka, pengen meninggalkan jejak, dan supaya orang-orang gak apa tersesat. Jadi kalau mereka bangun menara supaya mereka orang-orang dari situ tahu arah pulang. Ya sudah. Ya, jadi mereka membangun sebuah bangunan yang supermasif ya. Sepengetahuanku ya Pak ya. Ya silakan. Tower of Babel ini itu kuil katanya. Jadi ya tempatnya orang. Fik, sebentar. Kamu kan biasanya nyalakan kamera, Fik. Kita ini rindu kumismu, Fik. Ayo, Fik. Enggak Pak. 200.000 dulu Pak. Saya hargai kumis saya sekarang Pak. 100.000 dulu jarene. Iyalah. Saya butuh duit. Gini aja, saya kasih 50, kamu cukur setengah. Jadi saya lihat setengahnya. Loh. Lanjut, Fik, lanjut. Saya tuh, jadi sepengetahuan saya tuh Tower of Babel itu kayak semacam kuil gitu loh Pak. Jadi mungkin aja, jadi kan itu kuil yang bisa menyatukan banyak bangsa mungkin ya. Karena Tower of Babel ini kan dari Babilonia. Babilonia itu kan salah satu negara yang paling banyak etnisnya kan Pak. Mungkin ya apa ya, ngumpulin etnis akhirnya banyak bahasa-bahasa baru yang tercipta mungkin seperti itu. Baik. Jadi kenapa Menara Babel ini dibangun? Ya nyambung ngomongannya Dilan tadi itu. Mungkin ada efek psikologi ya. Babel mau menjelaskan? Saya nggak ngikutin kok. Kenapa mereka kemudian membangun sebuah bangunan besar? Kalau saya melihatnya, saya berpikir bahwa mereka yang membangun Menara Babel adalah keturunan Nuh. Nuh adalah seorang arsitektur yang luar biasa. Kok bisa? Iya dong, dia bikin kapal yang ukurannya luar biasa. Jadi, nah ini pertanyaannya adalah, kalau kalian hidup di zaman itu, di tengah-tengah dataran Timur Tengah yang kering, dan tandus itu jauh dari mana-mana, jauh dari laut dan jarang sungai, kemudian ada seorang yang membuat kapal yang besar dan mengatakan bahwa banjir akan datang, kira-kira masuk enggak nang logikamu? Enggak mungkin. Dilan, ya apa kamu? Kamu lihat gitu gimana? Nggak apa-apa ya. Nggak tahu. Mungkin kita ngomong nggak logis. Terus nggak logis itu. Nggak logis. Jadi nggak mungkin lah. Mana mungkin banjir? Hujan aja jarang-jarang. Sungai juga jauh. Ya kan? Nah, inilah yang dinamakan iman. Iman itu nggak perlu lihat. Iman itu tidak perlu kita menyaksikan sendiri. Lek melu wae, kau wis melu wae. Melu wae, pokoknya. Iya bener. Kalau orang-orang pondok itu bilang samina wa atana. Artinya apa? Artinya apa Pak? Udah?
Tapi kalau Nana, Samina wa atona itu saya mendengar dan saya percaya. Iya, Pak. Samina wa ta'na, manut los gak rewel. Nah, oh, saya beralih ke cerita lain ya, untuk nambah wawasan aja ya. Suatu ketika, ini tentang iman ya. Makanya kenapa ini melandasi cerita kenapa waktu itu orang-orang tidak ikut Bahtera Nuh. Sedangkan kaumnya Nuh itu juga banyak, tapi hanya 80 orang yang ikut naik ke atas kapal itu. Ini ada cerita yang hampir sama, yang melandasi keimanan adalah hanya percaya aja. Just believe, faith. Suatu ketika Nabi Muhammad pulang dari Isra Mi'raj. Tadi malam nih ya, Nabi Muhammad itu Isra Mi'raj. Dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram sampai Sidratul Muntaha. Langit ke-7, sholat dengan nabi-nabi sebelumnya, dan Nabi Muhammad sebagai imam. Kemudian Nabi Muhammad besoknya sudah sampai di Mekah. Orang-orang yang diceritai ketawa. Kok niku gendeng tamat? Terus kan niku wis gendeng niku. Kasihan umat-umatmu yang percaya sama kamu. Ya Nabi Muhammad ya menceritakan ketika orang tanya, "Hei Muhammad, tadi malam katanya engkau terbang ke langit." Nabi Muhammad menjawab, "Enggak, saya tidak terbang ke langit. Saya diperjalankan." Dari bahasanya itu saya diperjalankan. Jadi dia bukan terbang, tapi Allah lah yang menyuruh dia untuk datang, dan kemampuannya itu ya bukan kemampuan Muhammad. Nabi Muhammad kan nggak bisa apa-apa, sama kayak kita. Kalau dia dapat mukjizat, yaitu karena Allah. Nabi Musa misalnya ya, Nabi Musa ini punya keistimewaan, tongkatnya ini bisa membelah laut misalnya. Nah, tongkatnya ini nggak bisa membelah laut. Nabi Musa juga nggak bisa membelah laut. Tapi momen itulah, dan Allah memberikan momen itu, Nabi Musa bisa membelah laut. Misalnya tongkatnya Nabi Musa sekarang dipegang sama Angga misalnya. Nggak usah laut, got depan PDAM ini aja suruh belah. Bisa nggak kira-kira? Ya nggak bisa. Karena Angga bukan Nabi Musa, Angga tidak sedang mengalami hal yang sama dengan Nabi Musa. Jadi walaupun sekarang Nabi Musa tongkatnya dipukul-pukul, kan laut nggak akan terbelah. Sama kayak Muhammad diperjalankan. Ya nggak sewaktu-waktu terus Nabi Muhammad pengen ke langit, wah, nang bumi gak lapor-lapor rek, mager nang langit ya nggak mungkin. Terus kemudian pada waktu itu jumlah orang iman itu menurun. Banyak orang yang kemudian ingkar karena tidak percaya dengan Nabi Muhammad nih. Dengan alasan, waduh Nabi Muhammad mulai gendeng rek. Karena dia bercerita yang di luar logika. Bagaimana menempuh jarak dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu dalam waktu semalam, itu udah nggak masuk akal. Apalagi sampai terbang ke langit. Apalagi sholat jamaah dengan nabi-nabi yang terdahulu. Nggak mungkin lah. Karena mereka pakai logika manusia. Sehingga datang satu pemuda dari kafir Quraisy ya. Aku kayak ya apa? Kultum ya. Sambil nunggu buka puasa ya. Datanglah seorang pemuda dari golongan kafir Quraisy. "Hei Muhammad, aku dengar engkau terbang ke langit." "Enggak, saya tidak terbang, saya diperjalankan oleh Allah." "Kasih aku bukti." Bersamamu. Sambil nyanyi gitu paling kafir Quraisy. Wing terbang bersamamu. Sabar ya. Terus kemudian kafir Quraisy itu minta bukti. "Aku minta bukti, ya Muhammad." "Engkau minta bukti apa?" "Sekarang angkat kakimu yang kanan." Nabi Muhammad ya nurut aja. Diangkat kaki kanannya. "Sekarang kaki kirimu angkat juga." Terus Nabi Muhammad menjawab, "Kalau kaki kiriku aku angkat, maka aku akan jatuh." "Loh lah iyo, kaki kanan dan kirimu kamu angkat, kamu jatuh kok, kamu ke langit juga, percaya aku." Itu katanya. Terus kemudian Muhammad bilang gini nih, "Engkau masih muda, mungkin aku tidak akan bisa menjelaskan sesuatu yang dengan tepat. Maka datanglah engkau ke Ali.
karena kalian masih sama-sama muda. Pergilah engkau ke Ali supaya dia bisa menjelaskan kepadamu. Nah, si pemuda Quraisy ini, kafir Quraisy ini pergi ke Ali bin Abi Thalib ya. Waktu itu Ali sedang duduk-duduk sama beberapa sahabat. Ali, aku sedang mempertanyakan perihal Isra Mi'raj kepada Muhammad dan aku disuruh datang kepada engkau. Katanya Nabi Muhammad itu kemarin atau tadi malam itu pergi ke langit. Apa menurutmu dia tuh melakukannya benar-benar atau gimana, apa dia sudah gila? Mendengar pertanyaan itu, Ali kemudian tidak menjawab, beliau hanya berdiri, kemudian mencabut pedangnya dan membelah pemuda itu menjadi dua. Ya. Orang-orang kaget, ya Allah Ali, kamu ngapain sih? Disikat tadi lho, Hah? Disikat tadi lho. Iya. Terus Ali bilang gini, sambil Ali itu masih mengarahkan pedangnya ke jenazah si pemuda tadi. Orang ini, dia bertanya kepada Muhammad secara langsung, dan Muhammad menjawabnya dengan benar, dia tidak percaya. Muhammad mengarahkannya padaku. Bagaimana dia bisa percaya padaku, sedangkan orang mulia seperti Muhammad aja nggak dipercaya? Maka penjelasan dariku, apapun dia nggak akan percaya, karena tujuannya hanya mengejek-ngejek Muhammad. Semoga kematiannya kemudian menjadi maaf bagi dia karena kesalahannya itu. Ali ngomong gitu. Jadi ini Rek, sigar tadi lurung ini. Kayak SpongeBob lah. Kayak SpongeBob jadi Mbak Bella. Disikat Sandy. Nah, ini agak melenceng dikit ceritanya, tapi nggak apa-apa. Namanya juga iman ya. Jadi iman itu ketika kita lihat Nuh bikin bahtera itu apa yang kita pikirkan? Ya aneh aja, ngapain bikin perahu kayak gitu? Ngapain bikin kapal sebesar itu? Gitu loh. Itu sama kayak kamu di musim kemarau, kamu pakai jas hujan naik motor. Ya kamu dikira gila, wis gampangan ngono ae lah. Gendeng wong itu. Saya tadi malam juga gitu ngobrol sama orang itu. Saya bilang kan ada orang itu mau gowes gitu loh, dari rumahnya Perak ke Ngagel. Saya bilang, "Loh, kamu nggak kejauhan dah?" "Loh, dari mana besok tahu kalau hujan?" Gak nyambung, Pak. Saya nulis kamu nggak kejauhan. Tadi jawabnya, "Loh, dari mana besok tahu kalau hujan?" Loh, apa sih? Mungkin ada wahyu lain yang datang. Ya karena dia nggak bisa dikasih bahasa bagus. Jadi itu ya. Terus kemudian Nuh dengan ya ini Allah itu memang menyeleksi orang. Jadi nggak semua orang ternyata memang bisa ikut atau percaya dengan Nuh ya. Seandainya waktu itu kaumnya percaya semua, mungkin Nabi Nuh akan membuat kapal yang lebih besar lagi daripada yang ukurannya itu. Dari situ kemudian mereka berpencar-pencar dan mendirikan sebuah menara yang disebut Babel. Babel ini diyakini ada di Babilonia. Ya. Babel adalah nama sebuah kota dengan tujuan bahwa supaya mereka tidak berpencar. Ini supermasif karena tingginya adalah 2.400 lebih meter. Jadi hampir 2,5 kilometer. Bangunan tertinggi sekarang adalah Burj Khalifa dengan tinggi 800 sekian meter. Burj Khalifa itu punya 3 waktu berbuka puasa. Jadi yang paling atas ini duluan nih. Yang tengah selisih 2 menit, di bawahnya selisih 2 menit atau 3 menit gitu. Ini 800 Burj Khalifa. Sedangkan Menara Babel itu diceritakan dia 2.400 sekian meter. Jadi berapa kali tuh? Hampir 3 kali ya. Ya, Dilan. Kan belum jadi menaranya. Ini referensi ceritanya dari mana kalau itu belum jadi? Aku di YouTube itu kayaknya dari Bible. Dari Bible. Kalau kamu buka Wikipedia dan sejarah Islam, bahkan di Alkitab sendiri itu mengatakan bahwa itu sudah jadi. Dan kemudian Allah itu kan pernah berfirman ya, maka berpencarlah engkau, menyebarlah ke atas permukaan bumi,
sehingga engkau menjadi berbangsa-bangsa yang berbeda-beda, yang kemudian saling mengenal. Ya. Terus mungkin orangnya mikirnya gini, lah nek aku ora saling mengenal apa aku mbok kon pisah-pisah. Akhirnya kok kenal-kenal dhewe. Ya ngono. Jadi orang zaman dulu itu ya melogika, terutama zaman sekarang sih, itu banyak yang memikirkan logika tentang agama. Ya, Hilal. Oh, Hilal join. Saya pikir present. Ayo, yang lain silakan. Loh, itu nang pantai kan? Pak udah? Oh, udah masih di pantai. Set. Bentar ya, Pak udah masih menyiapkan materinya itu. Ini nang YouTube ana iklannya rek. Grammarly. Terbang bersamamu dan gapai mentari. Dilan mungkin ada yang mau di ini sedikit menceritakan menurut versi Dilan mungkin Menara Babel. Tentang apanya? Ya, tentang ceritanya Menara Babel seperti apa, ngapain mereka bikin seperti itu. Ya itu tadi. Dan itu kalau saya baca ada beberapa versi banyak. Iya, saya bingung yang mana yang benar. Oh iya, ada versi Yahudi ya, versi Yahudi atau versi Bible, bukan Bible ya, Bible ya. Di kitab perjanjian apa? Genesis itu kita perjanjian lama ya Pak Yus ya? Iya Pak. Kita kejadian Nah, di Genesis. Terus begitu juga ada era kayak Renaissance, ada era apa itu juga memiliki teori yang berbeda-beda. Nah, yang paling sedikit literasinya dari Al-Quran ya, di Al-Quran itu sedikit sekali literasinya tentang bangsa Babilonia ini. Mungkin itu ya, betul ya, mungkin seperti itu ya dibaca Dilan ya, atau mungkin yang lain ada Hilal, ada Evan, ada Bu Maria. Ini ayo nyalain kamera dong. Kok di tempat saya mati semua ya? Apa tempat saya yang rusak ini ya? Oh, rusak ya? Ini Bagas, Angga, Nia, nggak ada Ihan. Ayo on kamera yuk. Ayo dong, masa cuma Yazid sama Dilan aja. Ayo. Guys. Dulu guys. Diskusi itu enak. Aduh, Pak. 1.000 Pak, berengos sing ketok kabeh Pak. Loh, di mata ini ya. Udah Pak, 100.000 ya Pak. Ya ampun. Masuk tanya lagi loh. Aduh. Akmal. Oh, ayo jadi Akmal. Akmal mungkin ada pendapat lain Mal. Tidak Pak. Nah, kamu pernah dengar ya cerita tentang Menara Babel? Sedikit ya. Di awal kan Dilan bilang ya, ini awal mula bahasa ya, tapi enggak tahu ya ini cerita ini kebenarannya karena apa, peninggalannya enggak ada gitu loh. Peninggalannya enggak ada. Kalau ditarik dari sejarah ini, kalau kita ngomong otomatis bangsa Babilonia ya. Jadi Babilonia itu ya kalau ngomong ke atasnya zaman ya, itu zaman yang lebih luas ya. Jadi itu Mesopotamia, Sumeria. Itu daerah yang subur karena Sumeria itu negara yang ngomongin sumber kafe. Sumber panas, summer ngomong sumber. Udah. Baca bismillah dulu, Pak. Iya, ada penampakan Pak di belakang saya, Pak.
Iya Pak. Ayat kursi, Pak. Ayat Doa kursi. dulu Pak. Oh, enggak hilang, Ayat kursi Pak Pak. kursi aja. Tak wacana mantra Jawa. Gundul pacul, Pak. Gundul-gundul. Fikri, Haidar, Audi, Angga, Bagas, saya nyalakan nak. Mal, ayo dong diskusi, masa enggak dong? Ini apa sih lagi? Saya tadi sampai mana? Sampai lupa ini. Sampai kadang gitu. Aku saya masih. Nah, Babilonia ini, itu di sekitar sana ini memang zaman Mesopotamia dan Sumer ini subur sekitar sana karena apa? Ada sungai besar ya. Sekitar sana ada sungai besar, ada sungai Tigris sebelah yang kalau di peta itu yang bawah Tigris, yang atas Efrat ya. Tapi kalau Babilonia ini pecahan dari Tigris banyak, tapi sebelah atasnya itu ada Efrat. Jadi subur. Daerah sana itu subur dulu. Yazid, kenapa ketawa-ketawa Yazid? Ada yang mau di ini kan Yazid? Pak, ada. Ayo. Oh, ada yang mau disampaikan Yazid? Nggak ada ya? Enggak. Oh, nggak ada. Itu daerah subur. Bangsa Babilonia awal, kalau kita ngomong tentang cerita menara Babel ya, ada beberapa versi tadi ya, versi ada beberapa. Terus kemudian kan ada beberapa zaman itu pada saat pemerintahannya siapa sampai yang zaman keemasan, kalau menurut sejarah itu kan zaman keemasan yang mungkin ada peninggalan secara ini ya, secara apa itu namanya, ada bukti lah, paling nggak ada bukti peninggalan bahwa itu pada zaman Raja Nebukadnezar II. Jadi ketika itu makanya di sana terkenal itu ya, ada namanya itu Nebukadnezar nyiptain. Ya karena beliau juga terbawa dan terobsesi juga mungkin ketika itu sama kejadian Babylon lama tentang menara Babel. Jadi Nebukadnezar ini juga bikin menara Babel juga loh, jangan salah. Nebukadnezar II ini bikin menara Babel juga. Sama yang paling terkenal adalah namanya Taman Gantung. Ya, tapi itu berapa generasi setelahnya. Nah, Ayus tadi kan cerita bahwa bangsa Babilonia ini adalah bangsa keturunan dari Nabi Nuh. Ya, nah, ada 3 yang ikut waktu itu ya, ada Sam. Itu Sam itu orang Malang berarti Pak. Aslinya emas itu Pak ya. Kerang alam. Enggak ya. Ada Sam. Lutep Ilakes. Ada Sam. Ada Ham. Ada Yefit. Ya, ada 3. Bangsa Babilonia ini keturunan yang mana sih? Seperti itu. Ya, kalau di beberapa literasi dari Arab ya, daerah Arab, bahwa orang-orang Babylon itu kalau tidak salah ini mungkin ya, kalau tidak salah itu ya dari raja-raja Hammurabi, karena beberapa statu atau statu itu apa ya? Kayak yang ditemukan kayak yupa itu, tapi bukan yupa, kayak prasasti lah. Kayak itu ada beberapa aturan ya. Hammurabi. Kalau itu sudah jelas bahwa Hammurabi ya mungkin turunannya dari Ham. Tapi kalau di atasnya saya lihat kok bukan dari Ham ya. Namanya beda, tapi ini rajanya Hammurabi. Tidak tahu ini di masa yang sama atau berbeda, karena literasi banyak sekali. Awal Babilonia. Jadi ketika kan tersebut 3 itu, ada Ham, ada Sam, Ham, sama Yefit. Jadi yang di Babilonia ini sepertinya dari beberapa literasi ini ada keturunan dari anaknya Nabi Nuh yang Ham. Ya. Jadi yang Ham. Kalau ditarik garis siapa sih pada saat itu yang ketika cerita ini ada tentang menara Babel. Ya, ketika cerita ini ada tentang menara Babel yang sampai menara ini sama Tuhan, ini kan tentang sombongan ya Dilan ya. Jadi sombong pada saat itu setelah Nabi Nuh ini
Ya toh Gusti Allah ini, oh ini ada loh, itu di ayatnya ada bahwa pada saat setelah Nabi Nuh ini orang itu dikasih kelebihan dibanding orang-orang sebelumnya. Wonge ganteng-ganteng, wonge gede dhuwur, wonge pinter-pinter. Oh ya toh, kok dikasih kelebihan pada masa itu. Terus akhirnya ini muda wong iku pinter, wong iku ganteng, wong iku awake wis mungkin gak six pack mana yo, 10 pack atau 20 pack gitu mungkin ya. Six pack kan biasa ya. 20 pak Pak. Jadi ke kotake cilik-cilik koyo tahu Kediri. Six pack. Ini 8. Ya itu ya. Dikasih kelebihan. Sampai akhirnya karena dengan kecanggihan teknologi pada saat itu ya. Makanya itu digambarkan Pak, kayak gini loh Pak, 10 pack Pak perutnya Pak. Lo. Kok jangan sampai sini rek. Karena mungkin dari teknologi. Oh enggak, keturunan dulu ya. Bahwa ketika itu di beberapa literasi yang saya lihat bahwa rajanya pada saat kejadian itu adalah Raja Nimrod. Ya. Nah kemarin saya agak sedikit ini sama ada pertanyaan ya antara ya sama Pak Yus juga ada diskusi sama Pak Yus bahwa Nimrod ini apa Namrud itu Pak kayak gitu Pak Yus. Nimrod ini apa Raja Namrud kan dari Nimrod. Nah Nimrod ini anak dari Cus. Nah, kalau menurut ini Cus ya. Atau di literasi lain mungkin ada Kus atau apa tulisannya sih Cus. Nah Cus ini anak dari Ham. Ham itu anak dari Nabi Nuh. Jadi kalau dilihat dari keturunan Nabi Nuh punya anak Ham, Nabi Nuh kemudian Ham punya anak Cus berarti cucunya Nabi Nuh, kemudian Cus punya anak Nimrod berarti ini adalah cicit dari Nabi Nuh. Nimrod seperti itu. Kalau Nebukadnezar jauh, nah, itu dari keturunan yang sama atau dari bangsa lain mungkin dari keturunannya Sam atau Yefid yang menguasai. Ini saya belum ngecek ya Nebukadnezar 2 ini ya. Nah, jadi pada zaman Raja Nimrod, betul nggak Dilan? Mungkin ada yang nggak sepakat dengan saya, mungkin ada literasi lain, Bu Yuni, Bagas, Fikri, Akmal, Ihan. Halo? Iya betul ya, Raja Nimrod ya. Betul ya Nimrod ya. Banyakan gitu sih. Banyakan Nimrod ya Dilan ya, betul ya. Jadi itu sombong, Rek. Iya kan? Sombong. Tangannya anyar, sombong. Sabuknya anyar, sombong. Pacarnya anyar, sombong. Bojo anyar. Enggak. Ngawur, enggak itu ya. Jadi sombong, orang itu jadi sombong. Nggak bangunan nih. Yang pertama ketika mendirikan, ceritanya nih, dia fondasi 15 meter, kok ya kurang, dia tambahin meneh 15 meter. Wis ngadeg bangunannya ternyata gak kuat, goyang, gemeter bangunannya. Ketika sampai ketinggian berapa gemeter. Wah ini ada yang enggak beres itu. Bangunannya dihancurkan lagi. Wah ini kayaknya makanya disebutkan di beberapa ini bahwa mereka membangun dari bata yang dibakar karena sebelumnya mungkin tidak dibakar ya. Jadi mereka karena lebih kokoh. Bata yang dibakar ditambah. Ya Pak. Menurut selera sih, ada yang dibakar, ada yang digoreng juga. Nah, betul ya. Jadi dan toppingnya juga banyak mungkin ya. Biasanya sih keju, coklat. Rusuh, ngomong ini rusuh. Topping semen, Pak. Topping semen. Pak ini kalau rakan ngentah itu. Rakan kemana ini rakan ini? Nggak muncul rakan. Nah, itu ya. Keyakinan paling Pak. Dibakar, dicampur dengan ter. Ter itu tidak tahu ya maksudnya ter pada zaman itu atau ter dalam arti bahasa tahun setelahnya tidak tahu maksudnya ter itu aspal atau apa ya tidak tahu. Apa sudah ditemukan tidak tahu ya. Pokoknya ada perekatnya. Semen lah mungkin. Sehingga bangunan itu
beberapa literasi mengatakan sampai hampir 2.500 meter atau 2,5 kilo. Kalau 2,5 kilo itu dari sekolah kemana, Pak? Dari sini ke lebih dari sini ke kalau ditarik lurus mungkin sampai ini, Pak. Kayak itu kan Pak, apa towernya Arab Saudi lah Pak. Lah ya Burj Khalifa itu cuma berapa yang tadi itu? Loh, Burj Khalifa itu Uni Emirates. Kalau Arab Saudi bikin juga 2 kilo juga. Aku lupa namanya. 2 kilo. Iya, 2 kilometer juga. 2 kilo, tak kira 2 kilogram. Pak sampai Giant, Pak. Aku lupa namanya apa. 2 kilo, Lagi dibikin kok emang iya, bisa 2030 2000 berapa gitu mari. Lah, jadi mana Arab Saudi bikin itu nggak sampai 2 kilo itu, cuman 1 kilo 2 ons. Mulai. Pak Dilan guyu ae lho Pak Dilan, Pak. Akmal, mungkin ada pendapat lain Akmal. Maria. Wah, ini ya, makanya kan saya ini ketika mau mengomongkan cerita dari Bible ya, dari kitab Kejadian atau apa, ini yang lebih paham harusnya Audi nih. Audi, mungkin pernah dengar cerita. Loh, Pak, kok tahu saya lagi buka Alkitab? Kenapa? Kok tahu saya lagi buka Alkitab? Kok tahu? Kok tahu saya lagi buka Alkitab? Lah itu makanya itu feeling aja tadi Pak ini Audi pasti lagi ini Pak, baca Alkitab atau buka referensi. Nah ini Audi bisa cerita dong. Saya lagi baca kitab Wahyu. Oh iya, enggak apa-apa. Mungkin tentang menara Babel ini seperti Enggak, apa Pak, sih? Wahyu itu Pak, kayak spoilernya kiamat Pak di Alkitab. Kayak apa? Ya apa Yus? Spoiler. Oke. Ya. Kok langsung pada diam? Putus-putus tadi. Halo. Audi tadi mengatakan bahwa Wahyu itu spoilernya kiamat. Nah ini kalau di pesantren itu ada pertanyaan itu. Ada seorang bertanya, ada seorang guru ya, datang ke Kiai bertanya, Pak, Kiai, apa sebenarnya hukumnya ngasih tahu jawaban dari ujian? Terus yang Kiai itu jawab, ya enggak apa-apa. Loh kok bisa enggak apa-apa? Bukannya itu dosa? Enggak apa-apa, kasih tahu aja. Ujian di dunia dikasih tahu itu enggak apa-apa. Ujian di alam kubur aja dikasih tahu jawabannya kok. Man robuka, misalnya gitu kan kita udah dikasih tahu jawabannya apa. Siapa Tuhanmu, siapa nabimu kan udah tahu semua jawabannya. Jadi memang ya spoiler. Agama itu spoiler besar di dunia ini. Anak kuncinya nggak apa? Kunci soal apa bang soal itu nggak ada. Ada kisi-kisi namanya. Oh. Yang bikin Pak Uda itu. Lanjut Audi. Enggak, saya masih sama ini. Menara Babel kah? Saya putus-putus ya sebentar. Ya mungkin sinyalnya juga kurang bagus. Ini harusnya menarik nih kalau Audi ini berbicara banyak tentang ini karena beberapa kok malah level ya. Golek sinyal Pak, mungkin cari sinyal. Dia mau menjelaskan banyak sepertinya. Oke, saya lanjut aja ya. Bahwa kita sepakati dulu bahwa kejadian ini menara Babel ketika dihancurkan ini pada zaman Nimrod ya. Tapi tidak tahu kemana sana ya. Kalau ada yang lain mungkin ayo, mungkin literasi saya yang saya cari salah atau gimana mungkin. Ya, Raja Nimrod pada saat kejadian itu. Jadi cek 1 2 3 Audi. Cek sound. 1 2 3 4 5 6 7 8 Audi halo. Halo. Sepertinya masih ini ya. Ya,
Tes. Sombong. Oi. Halo ya Audi. Oi. Oh jelas nggak? Jelas nggak? Atau Oke putus-putus? jelas. Silakan Audi. Silakan. Silakan. Ya, sebenarnya bubble ini cuma 2 kali. Bukan kali madeng. Apa ya? Jadi kayak ini nih sebentar. Kecil amat tulisannya. Oh jadi ini ada bangsa keturunannya Rabino. Terus mereka bikin ya menara Babel itu. Ya gitu terus wah asik nih. Ayat 5. Terus Tuhan itu di situ ditulis Tuhan itu turun untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Anjay. Terus Tuhan berfirman. Intinya sih mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini kan baru permulaan usaha mereka. Jadi ya dibiarin dulu. Akhirnya ya udah. Jadi kan mereka bangsa ini kayak gimana menurut saya? Mereka kan kalau menurut saya ada pandangan saya mereka mendirikan menara Babel itu ya sebagai bukti itu peradaban mungkin salah. Jadi kan mereka itu berkuasa gitu sombong kan ya. Jadi ya mereka bikin menara itu. Lah kira-kira yang bikin murka Tuhan itu di mana? Ya itu gara-gara mereka berkuasa di dunia. Terus Tuhan mah. Terus apa lagi? Kalau menurut Alkitab apa lagi? Itu sama tentang menara yang mereka. Suaranya. Aduh, suaranya hilang. Aduh. Jelas nggak? Saya nggak usah buat menara. Tes. Mbak ini lebih bagus. Tadi putus-putus. Ya gitu, intinya gitu. Ya apalagi itu doang di Alkitab cuma 9 ayat doang. Kalau mau cari sendiri monggo. Baik, Pak. Semangat ini. Terlalu bersemangat ini, lupa nyalain mic kameranya. Jadi itu ya. Jadi pada Alkitab dikatakan bahwa ketika membangun itu, jangan itu sudah, tidak tahu ya sudah. Kira-kira Audi itu ketika Tuhan turun untuk melihat menara Babel, itu menaranya sudah selesai atau belum ya? Nggak tahu Bang, berapa tunjuk. Saya juga males cari Google kan jawabannya bervariasi. Kalau saya tanya ke SNM Alim itu Orangnya putus-putus ya. Ya, itu ya. Berarti mungkin sebagian besar cerita itu ya, yang atau mungkin bangunan setinggi itu pada tahun itu udah main-main loh ya. Bangunannya itu buatnya seperti apa? Dibuat tegak lurus ke atas atau model seperti piramid. Saya bayang loh. Kita jalan kaki 2,5 kilo itu kesel. Ini misalnya DKI Ondo gak nggawe lift. Kira-kira sing omahe nang dhuwur bisa dibayangin nggak? Kira-kira ada mau nempatin enggak di atas? Kira-kira naik tangga seandainya itu adalah rumah-rumah kayak apartemen gitu ya. Mall juga di dalam situ ya. Nah, ini kalau menurut beberapa gambar kan kayak silinder ya bentuknya ya, silinder. Ada mengarah ke atas, terus ada yang kayak model piramid gitu. Macam-macam ya bentuknya. Nah, yang jadi pertanyaan saya itu gono lift terus ya opo le arep munggane dhuwur gitu ya. Misalnya omahe nang dhuwur jadinya nang ngisor. Kebelet ngono misalnya. Pak, tapi kan kita nggak tahu Pak zaman itu teknologi seperti apa Pak. Lah iya, makanya kan saya juga nggak tahu teknologi seperti kayak apa. Ono yang mirip-mirip itu kayak Gunung Padang itu katanya buatan manusia tapi nggak masuk akal dibuatnya. Terus skenanya jin gitu. Jadi
katanya itu ada bangunan kayak bentuknya aku lupa piramid apa gitu, yang itu terciptanya cuman sama bumi gitu loh, di bawah kedalaman berapa gitu. Tapi di situ kok bentuknya beda gitu. Ya. Kita kan masih nggak tahu. Oke, kembali lagi ke itu ya, Babilonia, menara Babel. Sehingga mungkin karena kesombongan ya, makanya murka Tuhan itu ketika itu ngomong nggak sombong. Arab didukur nih mana? Oh Pak, maaf motong. Ini Silakan. Itu kan jadi kayaknya asap ya nyebutnya. Asapnya Tuhan itu karena mereka gak sombong itu. Jadi kan mereka awalnya kan satu bahasa untuk semuanya toh. Jadi itu. Terus bahasanya itu dikacau balaukan. Jadi mereka nggak ngerti bahasa mereka lagi. Dapat nggak? Oke. Itu dari Alkitab ya itu ya. Dari Alkitab. Ya. Karena kesombongan mereka dan mereka ingin dunia ini satu seperti tadi dijelaskan Pak Yusuf ya. Satu. Nah, karena kesombongannya Tuhan tidak terima. Nah, kalau yang saya baca dari literasi kemarin yang ada 3 tuh Pak, yang angin sama apa itu Pak? Angin, yang terakhir petir itu loh Pak. Satunya apa ya? Ketiga ya? Yang menghancurkan itu maksudnya? Iya, yang menghancurkan. Jadi kan dengan murka Tuhan, kalau nggak tahu itu di Al-Quran mungkin ya, kalau nggak tahu di Bible ada nggak, bahwa yang diturunkan itu adalah angin. Jadi angin ini memporak-porandakan. Angin ini setiap apapun yang setelah dilewati angin ini ya, angin ini nabrak apa semuanya tuh diberatkan kalau menurut bahasa itu menjadi debu, menjadi serbuk. Jadi yang dilewati itu menjadi serbuk. Kemudian sama petir, ya Gundala, paling Gundala yang turun, Gundala putra petir. Ada yang tahu Gundala nggak? Dilan tahu Gundala ya? Nggak tahu Gundala? Yang film superhero Indonesia itu dah. Iya. Iya betul. Superhero. Dilan itu tahunya Gondolmu Pak. Mesti. Loh, bukan maksudnya Gondolmu, bukan Pak Uda. Nanti terus gitu dong. Iya. Dilannya ketawa tuh Pak, tahu kan. Ya aja Mas, Dilan ini kacau ini Dilan. Nah, itu ya. Jadi kalau menurut kita itu. Kemudian apa tadi? Tuhan murka ya karena kesombongan mereka dan membuat mereka lupa ya. Mereka lupa dengan yang satu bahasa tadi. Kalau menurut beberapa saya baca Tuhan murka karena mereka mengatakan mau membangun menara setinggi surga. Ya, ada yang literasinya juga seperti itu. Jadi mereka mau kayak, wah apa sih yang nggak bisa kita lakukan? Nah, kan tahu ada surga, ada apa? Karena masih dekat dengan Nabi Nuh mungkin. Setinggi langit. Dan ada juga literasi yang mengatakan bahwa pengen memanah matahari atau menombak matahari dengan ketinggiannya. Mungkin ada ya Dilan ya, pengen menombak matahari. Itu kayak cerita rakyat Meksiko nggak salah. Itu cerita rakyat Meksiko ya itu ya. Oh, iya. Iya. Banyak literasi. Iya, literasinya nih banyak. Yang pengen surga, ada yang pengen macam-macam. Makanya akhirnya dihancurkan. Nah kalau ini kan bahwa kalau menurut Alkitab, literasi di Alkitab bahwa orang itu dibingungkan dengan bahasanya. Karena sepakat kita awal tadi bilang bahwa Tuhan ini berserakan sih kok bahasa apa menyebarlah apa Pak? Berpencarlah ya, menyebarlah ke dunia ini gitu. Jangan ngumpul nang kono terus liyane kalau sing nggoni lah. Berarti memang dari dulu tuh Tuhan itu nyuruh kita jaga jarak, Pak. Ya. Kalau sekarang kan minimal 1,5 meter. Ya. Dulu itu minimal itu 1 mil. Jaga jarak 1 mil, jaga jarak 1 mil. Saya Sapol. Nah, itu ya. Kalau menurut beberapa cerita bahwa ketika itu dihancurkan, sudah dihancurkan ya. Jadi orang waduh kok dihancurkan. Nah, ketika mau membangun kembali,
Ada ini literasi ya. Saya sampaikan aja ada beberapa literasi. Kalau kalian punya yang lain ya nggak apa-apa. Nah, ketika membawa lagi nih, akhirnya ada perpecahan di antara mereka. Mungkin ada yang merasa, iya ternyata kita nggak boleh. Kita ini terlalu sombong apa? Atau enggak, atau kenapa lah. Akhirnya mereka terpecah-pecah. Jadi, ya eker-ekeran dewi gitu loh. Kalau mau membangun, ada aja masalah. Akhirnya mereka, wah nggak cocok ke sana, nggak cocok ke sini. Nggak cocok, nah butuhkan. Nggak cocok ke sana, nggak cocok ke sini. Sampai akhirnya ada yang kemana. Mungkin itu awalnya ya. Lah, makanya itu kan kalau ditarik lagi yang akhirnya bahasa itu bermacam-macam. Nah, bahasa itu kan juga tergantung dari faktor geografis itu juga berpengaruh ya, otomatis ya berpengaruh ya. Tadi mungkin daerah dingin dengan daerah tropis itu mungkin lebih banyak vokalnya atau konsonannya atau seperti apa. Mungkin itu ahli apa Pak namanya kalau bahasa itu Pak? Linguistik bukan? Ahli bahasa. Apa namanya itu linguistik ya, itu mungkin yang lebih paham ya. Bahasa itu bisa terpengaruh karena wilayah geografi ya, itu bisa terpengaruh geologi ya, geologi termasuk juga iklim ya Pak, etimologi dari etnis juga ya, bisa seperti itu ya. Jadi sampai akhirnya ada yang ujung dari aksara kita kalau ngomong bahasa apa aksara ya, atau mungkin dari segi bahasa Sanskerta kalau kita ngomong, kalau dari aksara yang mungkin Pallawa ya yang menuliskan bahasa Sanskerta ya. Nah itu nggak tahu kita ini dari yang mana lah. Yang jadi pertanyaan saya ini perlu ditanyakan, kan itu berkumpul semua di sana Pak Yus. Ya kan mungkin Dilan juga atau yang lain itu kan berkumpul di sana semua orang-orang. Lah Raja Nimrod ini kan keturunan dari anak Nabi Nuh yang bernama Ham. Lah terus anaknya Sam, yang anak Malang tadi anaknya Sam, anaknya Sam sama Yefit ini kemana? Apakah di situ juga? Atau di tempat yang lain? Sudah berpencar, Pak. Jadi mereka itu menganggap bahwa mereka adalah kaum yang paling baik ya. Jadi mereka kemudian mendirikan bangunan paling tinggi. Dan keturunan yang dimaksud itu ya keturunan mereka dari salah satu anak Nuh itu. Terus kemudian mereka mengatakan bahwa kita tidak usah berpencar, kita mendirikan satu kota dalam satu bangunan. Yang bangunan Babel yang tingginya luar biasa itu. Sebenarnya yang membuat Allah muka itu bukan karena mereka tidak berpencar, tapi kesombongan. Saya tadi belum selesai kayaknya, saya lupa tadi. Nah, secara psikologi, ya saya ngomong Nabi Nuh adalah pembuat bahtera yang besar dan insinyur yang luar biasa. Mungkin dalam mindset mereka, setelah banjir itu mereka lewati oleh leluhur mereka ya, mbah-mbah mereka merasa mereka sudah menaklukkan salah satu musibah yang maha dahsyat, yaitu banjir besar itu. Sehingga timbul dalam hati mereka, mungkin saja itu bisa terulang, dan mereka kemudian mewujudkan sikap mereka dalam satu bangunan besar itu. Dan mereka terbiasa membuat bangunan yang luar biasa. Jadi di zaman itu Pak, bangunan itu tinggi. Itu hanya bukan Babel ya. Jadi kalau dalam Islam ada beberapa surat itu yang menjelaskan, ada surat Al-Fajr ya, ayat 6-8 tentang kaum Ad. Kaum tulisannya double A ya, Aad bukan word story nih. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum Ad, yaitu penduduk Iram yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi. Ya, berarti kan ini bentuk jamak ya, lebih dari satu. Yang belum pernah dibangun suatu kota seperti itu di negeri-negeri lain. Kemudian ada surat Al-Araf. Apakah kamu tidak percaya dan heran bahwa datang kepadamu peringatan dari Tuhanmu yang dibawalah laki-laki di antaramu untuk memberi peringatan kepadamu. Jadi kaum ini adalah kaum yang menyombongkan diri di muka bumi. Mereka tuh ngomong gini, siapakah yang lebih besar kekuatannya dari kami?
Ya kan? Allah itu kan membenci sifat-sifat sombong ya. Yang boleh sombong ya cuma Allah sendiri. Karena ya memang dia adalah maha segala-galanya. Kita nggak boleh sombong. Jadi, nah sedangkan lokasi Babel ini ada di mana? Inilah rujukan-rujukan yang kadang-kadang ahli sejarah ini juga merujuk ke Alkitab, juga ke Al-Quran. Kalau kalian tahu ada kisah ini Ashabul Kahfi misalnya ya. Ini diceritakan bahwa ada orang-orang yang pernah dengar ya kisah itu ya, Ashabul Kahfi. Dan pernah dengar? Fikri, Dilan, Hilal? Pernah Pak? Ashabul Kahfi adalah orang-orang yang ditidurkan oleh Allah selama 300 tahun lebih di dalam goa. Ashabul Kahfi itu artinya penghuni goa ya. Nah, ini Ashabul Kahfi ini aku lali mau kata cerita apa. Ashabul Kahfi ini kaum iya. Oh iya, hubungannya sama sama ilmu pengetahuan. Diceritakan dalam beberapa surat itu mereka tidur, kemudian jadi gini ya. Ini baik dalam agama apapun terutama Samawi, Kristen dan Islam itu ada kitab suci ya. Kalau dalam Islam itu ada hadis. Ada juga kitab-kitab karangan dari cendekiawan-cendekiawan agama yang menafsirkan apa yang ada dalam Al-Quran. Misalnya Al-Quran itu kan nggak berisi semua, atau Bible itu juga nggak berisi semua ya. Nggak terus semuanya dari situ, enggak. Misalnya bangunan Babel, Menara Babel ini kan nggak ada nih sekarang. Tapi orang-orang itu mencari itu dalam rujukan-rujukan ilmu agama. Bagaimana bentuknya? Mereka menerka di mana lokasinya. Seperti Ashabul Kahfi tadi itu, mereka ditidurkan ketika sinar matahari masuk melalui celah-celah. Dari ayat-ayat itu atau dari kisah-kisah itu, kemudian dicari lokasinya ini di mana. Sedangkan lokasinya pun kita belum tahu. Menara Babel itu lokasinya kita belum tahu. Tapi kisahnya kita tahu. Dari mana kisahnya? Dari rujukan kitab-kitab. Kitab suci dan kitab-kitab karangan ahli-ahli. Artinya, mereka sedang mencari di mana lokasi persisnya. Untungnya ada catatan-catatan ini yang manusia pun bukan sebagai pencatatnya. Paham maksud saya? Maksudnya gini, kalau tidak ada kisah dalam agama, maka kita nggak akan pernah tahu cerita Menara Babel. Kalau tidak ada cerita dalam agama tentang Ashabul Kahfi, maka kita tidak akan tahu letak goa di mana Ashabul Kahfi itu pernah ditidurkan selama 300 tahun. Itu maksud saya. Jadi rujukan-rujukan inilah yang penting. Banyak ilmu pengetahuan yang didasari oleh Alkitab. Alkitab ini maksudnya itu bisa Bible, bisa Quran, atau kitab-kitab lain. Misalnya nih, saya pernah membaca sebuah kisah tentang bagaimana orang dulu itu bisa naik ke luar angkasa. Sebelumnya ini pesawat luar angkasa yang mau pergi ke luar angkasa itu mesti meledak. Pesawatnya meledak, astronotnya meninggal dunia. Sebelumnya berangkat manusia kan yang diberangkatkan dulu kan monyet ya. Monyet itu dilatih demikian rupa sehingga mereka bisa mengontrol hal-hal yang di luar kemampuan binatang. Tapi kenapa setiap kali mereka meluncurkan pesawat ulang-alik ke luar angkasa itu mesti gagal? Gagal terus. Nek cari ini film zaman, gagal maning son. Kemudian mereka mencari dan menemukan kisah orang yang pertama kali pergi ke luar angkasa. Siapakah dia? Ada yang tahu? Yuri Gagarin. Orang yang pertama kali pergi ke luar angkasa adalah Mbak Bella menjawab Yuri Gagarin. Ada yang tahu? Selain sebelum Yuri Gagarin, Neil Armstrong, Edwin Aldrin.
Jadi ini Mbak Slamet jadi ini. Mbak Slamet itu, oh ada anjing. Bukan orang anjing itu. Ya anjing juga dilatih. Ada tikus. Tikus itu setelahnya. Bagaimana kalau tikus untuk ngetes apakah mereka bisa menghidupkan tikus itu di sana? Ada ape. Ape ya. Monyet ya. Kera. Nenek moyang kita, wah mundur mana gila ngomongin. Justru saya ini mau mundur. Saya mau mengatakan bahwa orang yang pertama kali melakukan perjalanan luar angkasa Nabi Muhammad dong. Kalau Nabi Adam itu bukan melakukan perjalanan luar angkasa, naik ke atas, tapi turun. Jadi Nabi Adam itu sebenarnya alien. Loh iya dong. Kita ini alien kan? Kita kan bukan penduduk asli bumi. Aku lo asli surga rek. Cuman aku lali ae. Jadi kalau nek mulai nih surga Pak ya? Loh iya dong. Kocok ngono Pak, betul-betul ini sampean Pak. Aku ngowes loh iki mau. Orang yang pertama kali melakukan perjalanan keluar angkasa adalah Nabi Muhammad. Ya dong. Jadi Isra Mi'raj dari Sidratul dari mana? Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram sampai Sidratul Muntaha itu di langit loh itu. Itu bukan perjalanan secara rogo sukma atau enggak, itu sama fisiknya, jadi materi. Padahal Einstein mengatakan bahwa kecepatan yang paling tinggi adalah kecepatan cahaya. Setelah kecepatan suara ada kecepatan cahaya. Sedangkan kecepatan cahaya itu hanya bisa dilakukan oleh benda non-materi. Karena benda materi dengan kecepatan itu masanya akan semakin besar. Bu Yuni mau menjelaskan? Panjang. Iya, panjang. Nah, ini orang-orang NASA pada waktu itu membaca, ternyata ada orang yang mengaku pernah keluar angkasa nih. Siapa rek? Jadi ini wong NASA. Iku lho, ngarap jenenge Muhammad. Dia adalah dipercaya sebagai nabi. Coba. Dia dari mana itu? Dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, langsung terbang ke langit. Allah itu enggak serta-merta memberikan contoh itu ngawur ya. Akhirnya diteliti. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu berapa derajat kemiringannya. Itu diteliti rek. Wah, aku nunggu kok mereka meneliti. Aku sih enggak enak kopi malah. Aku gak melok mikir sih. Itu ternyata ada ilmu-ilmu dan itu berpengaruh pada gaya gesek dan daya tarik bumi. Jadi pesawat ulang-alik sekarang ini kalau dia terbang, ini misalnya bumi ya, ini bumi nih, dia tidak terbang lurus. Dia miring dulu. Lepas dari orbit bumi kemudian bye-bye, naik. Kalau di luar negeri atau di bangsa lain Al-Quran atau kitab-kitab itu ditelaah sebagai ilmu pengetahuan, nang kene digawe ngusir demit. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Aku gak ngalir rek Sundar Bolong iki. Ke sana itu diteliti itu. Oh, iya dong. Di kitab kan juga gitu. Maka bertemulah kedua jenis air yang berbeda itu. Dan itu sebagai tanda-tanda orang yang berpikir. Nah, ternyata memang ada dua laut itu yang mereka bersama tapi nggak bisa bersatu. Kayak sobo ya, bersama nggak bisa bersatu, sedih banget itu. Dengar suaranya tadi. Nah itu ya, jadi rujukan Alkitab ini ya kalau orang iman ya harus percaya. Tapi kan sering kali dikatakan bahwa sebagai tanda untuk kaum atau orang yang berpikir. Jadi kita disuruh mikir sebenarnya. Pak. Ya nak. Iya Pak. Sebelum lanjut. Han. Iya. Oke. Ya, apa?
setuju nggak sama yang dikatakan Pak Yus tadi? Mic-nya Pak. Setuju nggak sama yang dikatakan Pak Yus tadi? Terus kemudian kisah-kisah itu mengislami beberapa cerita. Makanya Dilan tadi mengatakan loh itu Pak cerita rakyat Meksiko itu. Ya mungkin saja sumbernya sama. Karena Nabi Nuh itu juga dikenal dalam agama Buddha, Hindu. Kalau Samawi jelas ya, agama Samawi itu agama yang akarnya dari Ibrahim. Makanya Ibrahim itu disebut bapak segala nabi. Karena dari turunan Ibrahim itulah lahir lebih banyak nabi. Nabi itu jumlahnya ribuan, cuman kalau dalam Islam hanya 25 yang kita ketahui. Ini aku gak sedang khotbah ya, khotbah Jumat bukan. Ini saya ngomong agama tentang dari sudut pandang yang logika aja. Kalau saya khotbah nanti saya malu sama Pak Ubed saya. Kaum Ad ini kaumnya Nabi Hud bukan? Kaum Ad itu kaumnya Nabi Hud. Kaum Ad? Iya. Bukan, Nabi Hud. Iya kan, Hud kan. Kalau kaumnya Nabi Hud ya, bukan Nabi Lut. Kalau Nabi Lut itu yang itu apa? Gomora. Sodom dan Gomora. Jadi kalian tahu kata nama Sodom itu ya itu dari nama sebuah kaum. Iya, itu nama sebuah kota itu. Sodom dan Gomora yang penduduknya itu melakukan aktivitas homoseksual. Oke, ada pertanyaan? Enggak. Seru aja nih diskusi ini, cuman Nah, sekarang ini Pak. Sekarang dari awal kita ngomong tentang bahasa. Dasar ada bahasa. Apa iya benar ceritanya seperti itu bahwa bahasa itu bukan awalnya ya, sudah pertengahan setelah Nabi Nuh pernah disatukan jadi satu bahasa dan satu aksara mungkin, terus kemudian karena kesombongannya akhirnya terserepret jadi nyebar seperti yang saat ini ono Mandarin, ono yang umum dulu ya, ada bahasa yang kuno ya. Bahasa kuno itu apa aja? Bahasa kuno ya. Sanskerta disebar jadi 72 Cina simplified bahasa ya, Dilan, 72 bahasa. Itu termasuk Sanskerta bukan? Dilan. Yo, nggak tahu. Oh ya, nggak tahu ya. Nggak ada listnya, cuma tulisannya ada. Nah, apakah seperti itu? Dari penjelasan tadi itu yang belakang mulai kitab Kejadian dari Al-Quran dari ini, kira-kira asal mula berkembangnya bahasa jadi banyak seperti ini mungkin berasal dari sana. Teori tentang asal mula bahasa. Ya, gini Pak ya. Jadi saya belum pernah baca sih referensi tentang bagaimana kehidupan dunia ya. Saya ngomong dunia setelah pada waktu zamannya Nabi Nuh. Itu saya nggak ngerti di Jawa waktu itu sudah ada manusia apa belum? Atau di Amerika sudah ada manusia apa belum? Kalau di Amerika itu kan Amerika itu kan Indian ya. Indian itu dari Asia ternyata. Indian yang kamu lihat di film-film itu jadi ikonnya rokok Apache itu itu disebut Native America, Mohawk, terus apalagi sukunya namanya itu Sioux. Itu mereka sebenarnya orang Asia yang mengejar buruannya mereka nomaden dan sampai di Amerika, daratan Amerika. Walaupun Amerika mengklaim bahwa daratan itu ditemukan oleh Columbus. Emangnya Amerika pernah hilang kok ditemukan. Australia ditemukan oleh siapa? Sing seneng masak itu? James Cook.
sebelum ditemukan kan sudah ada penghuninya, namanya aborigin itu. Aborigin juga bukan bahasa asli. Aborigin itu dari kata origin, jadi penyebutannya Eropa sebenarnya. Nah, saya tidak tahu bagaimana kehidupan, mungkin ada yang tahu bisa kasih komentar ya, bagaimana kehidupan dunia pada waktu Nabi Nuh. Karena waktu itu dalam agama itu disebutkan kaum Nabi Nuh adalah kaum yang banyak melakukan dosa besar, sehingga Allah itu perlu menekan tombol reset, dan terjadilah banjir besar. Ya jelas dong, setelah kapal itu berlabuh, mereka satu bahasa, mereka ngomong satu kaum. Mereka satu bahasa dan satu aksara mungkin, Pak, itu pasti. Nah, setelah itu mereka berpencar. Jadi ada tiga keturunan Nabi Nuh ini, Sam, Ham, dan Yafet ya. Mereka berpencar, kemudian keturunannya, mungkin kalian bisa cari tahu nih. Saya enggak akan ngasih tahu, enak nih. Bayar 100 ndelok prengose Fikri sebelah 100.000. Jadi ketiga turunan ini ada yang menjadi bangsa Eropa, ada yang menjadi bangsa Afrika, ada yang menjadi bangsa apa? Kurang satu? Kulit putih, kulit hitam. Bangsa Arab. Tangan satunya pasti tengah. Bangsa Arab ya. Arab. Eropa, Afrika yang kulitnya hitam dan bangsa Arab. Eropa dengan kulitnya putih, rambut blonde, mata biru. Kemudian Afrika kulit hitam, gigi putih. Kemudian ada bangsa Arab yang hidungnya mancung-mancung, brewok. Ada 3 itu. Nah, kita bangsa Asia dari mana? Dari perkawinan mereka. Jadi ini nikah sama ini nikah sama ini, sehingga muncullah ras-ras baru. Melanesia, Mongolit, dan sebagainya. Kemudian bahasa ya itu tadi mungkin ya, saya masih menerka-nerka. Bahasa itu tercipta karena pelafalan dan pendengaran yang mempunyai persepsi yang berbeda. Kalau asal bahasa satu ya saya percaya, Nabi Adam bahasanya satu. Nah, Nabi Adam ini pakai bahasa apa? Bahasa Arab. Enggak, orang Arab waktu itu belum ada. Ini polemik lagi nih, Pak. Ini polemik lagi kalau kita mau Nabi Adam, bahasanya bisa rame. Ada kalau Nabi Adam bahasanya bahasa surga, Pak. Iya, Pak, bahasanya jelas bahasa surga. Cuman bahasa surganya ini Ibrani atau bahasa Arab, kan seperti itu. Ya, Ibrani kan belum ada waktu itu, Pak. Arab belum ada. Begitu ya? Ya, iya dong. Ya, berarti lain daripada yang lain bahasa surga. Alias kelainan. Semangat ya diskusinya itu ya. Ini nanggone ini seharusnya bukan untuk kalangan SMA atau SMP ini. SD ini harusnya. Enggak, ini kuliah ya, kalian kuliah arkeologi, filsafat, seni, sejarah dalam diskusi pagi ini. Luar biasa. Ya. Terus kemudian ya kita menjadi bangsa ini. Nah, pertanyaannya adalah akankah kita menjadi bangsa yang baru dengan bahasa yang baru? Karena bahasa ini kan sifatnya kan aktif ya. Ya mungkin aja. Kalau kita ngomong, kita udah sekarang Indonesia itu kan mengacu pada KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia ya. Dulu kita mengenal orang yang belum menikah itu dengan kata-kata lajang. Awas jangan kebalik ya, lajang. Ya. Lajang itu belum menikah. Ya, kemudian lajang. Terus kemudian berkembang jomblo, itu artinya orang yang nggak punya pacar, ya kan? Jomblo itu bahasa Sunda, yang artinya memang orang yang belum punya pasangan, itu jomblo. Tapi sekarang jomblo itu sudah menasionalisasi ya. Orang dari Sumatera sampai Papua, insya Allah tahu bahwa artinya jomblo itu adalah sebuah istilah untuk orang yang belum punya pasangan, jomblo. Orang Yaman juga tahu jomblo. Jones, jomblo ngenes, jojoba, jomblo bahagia.
Jadi bahasa akan hilang, akan tumbuh, hilang, akan tumbuh. Jadi nah, kita ngomongin ini bukan 10 tahun, 20 tahun, tapi kita ngomong ribuan tahun. Nabi Adam itu berapa ribu tahun yang lalu, Nabi Nuh itu berapa ribu tahun yang lalu. Jelas bahasanya mengalami pergeseran. Ada banyak benda baru, ada banyak benda yang tidak ada, sehingga bahasa itu kemudian berkembang. Indonesia kan juga mempunyai bahasa-bahasa yang diserap ya dari bahasa asing ya. Tapi ada juga yang bahasa asing yang di Indonesia kan. Misalnya ini ada yang tahu bahasa Indonesianya apa ini? Tetikus. Ada yang tahu? Tetikus. Kalau ada yang tahu bisa ditraktir makan siang sama Mbak Bella. Tetikus. Saya mentraktir diri saya sendiri. Oh, ya, Mbak Bella mentraktir dirinya sendiri dengan menjawab sendiri. Ini bahasanya tetikus. Bahasa Inggrisnya mos rek. Mos iku tikus terus berarti Indonesia tetikus ditambah ite ngarepe. Ada yang tahu ini bahasa Indonesianya apa? Gawai. Gawai. Walaupun kita nggak pernah pakai bahasa gawai kecuali di acara-acara formal ya. Gawai. Gawai asmara. Oke. Oh, udah? Masih ada? Kesimpulan, Pak. Kesimpulan, Pak. Ya inilah adatnya manusia bumi ya. Apa-apa itu harus disimpulkan. Saya dulu tinggal di Pluto nggak pernah kayak gini. Loh, tapi kesimpulannya bukan merupakan solusi, Pak. Karena diskusi itu harus tanpa solusi, Pak. Tak tolak komputerku. Kesimpulannya adalah yaitu, jadi pengaruh waktu, pengaruh keadaan alam, pengaruh pertumbuhan dan perkembangan zaman akan mempengaruhi bahasa. Sesuai tajuk kita dan sub apa? Subasparagus. Subasparagus. Subbahasan. Ya, kan tagline-nya kan bagaimana dulu bahasa itu satu ya, memang satu. Tapi kemudian berpencar dan mempengaruhi. Saya ngomong ke orang lain, kita pernah lakukan gamenya itu. Saya ngomong, kemudian ngomong, ternyata dari A, B, C, D, E sampai ini udah berubah. Penuturan katanya itu sudah berubah. Jadi itu yang mempengaruhi perubahan bahasa. Kita nggak ngomong 10 tahun, 20 tahun, 100 tahun, tapi ribuan tahun. Jadi jangan heran, bahasa Jawa dengan bahasa Rusia itu berbeda sama sekali. Ya memang kita mengalami ribuan tahun evolusi bahasa. Walaupun saya beberapa kali tahu ada bahasa yang kembar sama bahasa Jawa. Kayak saya punya teman dari Fiji itu, teman saya waktu kuliah, hitung-hitungannya kayak wong Jawa. 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu. Yang ada satu angka itu yang berbeda. Saya lupa, entah 7, entah 8 gitu, itu berbeda. Mereka enggak sama sekali. Tapi 1 sampai 10 itu sama. 1, 2, 3, mirip lah. Minimal itu mirip, enggak sama. Portugis juga sama. Kalau Portugis itu mungkin pengaruh jajahan ya. Bendera itu mereka bilang ya bendera. Bendera. Apalagi yang sama? Jendela. Banyak Pak. Ya. Jadi ya itu. Jadi kesimpulannya kita masih bisa berubah. Kalau kita lihat ribuan tahun yang lalu seperti apa, kita juga bisa bayangkan ribuan tahun mendatang itu seperti apa. Oke, dulur. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, topik minggu depan. Silakan ajukan tema yang kalian inginkan. Andi Fikri, Haidar nih, apa nih Haidar? Evan boleh, silakan Evan. 3 dong. Boleh Pak tuh. Evan ini World War ya maksudnya ya. Perang Dunia Ketiga. Ada yang lain? Akmal mungkin. Ada ide apa Akmal? Ayo Akmal. 3. Nyalakan kamera dong semuanya. Nyalakan kamera dulu.
Foto dulu, ayo. Woi, penyanyinya udah datang. Yasid Fareda. Kamera. Oke. Mungkin itu. Ya mungkin ayo. Mal, aku mal kamera mal. Kayak Audi mesti batu itu sing ketok. Aduh, Wahyu rek Audi rek. Lo tambah ditutup karo Audi. Oh, Akmal. Wah, lumayan oleh voucher 1.000 ndelok promosi Fikri. Ayo Akmal, mungkin ada ide untuk minggu depan ini ya. Nggak ada. Oke, Ayus. Berarti pakai idenya Evan. Iya, tapi Fikri kemarin juga melempar ide Pak yang minggu lalu itu dia ngomongin tentang mesin waktu. Oh, mesin waktu. Oke. Yang mana dulu ini? Di voting aja Pak. Voting aja ya. Oke, yang Fikri dulu. Time machine. Wah, sok Inggris time machine. Angkat tangan yang mendukung time machine. Belum motret, kamera nyalakan dulu. Belum dipotret tadi. Ayo. Nia, Hilal. Aku kan ya. Oh, dari orang Jombang kok tak larani. Lo kok hilang ini pada hilang ini mana? Bagas. Bagas sih keturun nih. Gas. Bagas sama nih. Bagas sih keturun nih Bagas. Yuk, kamera on. Sudah difoto, Pak? Dua pemuda, oh Pak, Endul merisi. Dua pemuda berbahaya. Oke, sudah Pak. Ayo, yang time machine siapa time machine? Waktu. Mesin waktu. Mesin waktu. Diketik di kolom komentar TM untuk time machine, WW3 untuk Perang Dunia Ketiga. Ayo, cepetan. 1, 2, 3. Materi minggu depan apa? Ketik. Pilihannya WW3 atau TM, time machine. Gak mungkin itu, gak mungkin Pak, gak mungkin. Gak mungkin ayo lah. Ayolah Pak Obet. Ini aku Yazid. Tak jual komputerku. Kamu ada di mana ini? Di rumah lah. Gak ada yang ngetik Pak ini Pak. Ada nggak enak mungkin Pak. Sudah diputuskan aja Pak Yus. Yuni. Oh ya, yang kan Yuni aja deh. Ayo Bu Yuni apa temanya? Tuh, kita harus menyerahkan ke Dilan Pak yang sudah memberikan tema kemarin. Dilan bisa memilih nih tema untuk sudah milih. Sekarang Dilan mulu Bu Yuni untuk menentukan. Dilan lo enggak bilang saya Dilan ya. Dari Surabaya dengan kalah 7 kali menang 6 kali. Berat 80 kilo dan kuat tinju 100 cm. Ayo Buyun, Yuni Puspita. Besok ikut angkatan lagi. Perang Dunia Ketiga atau mesin waktu Buyun? Mesin waktu, Bunin. Mic-nya dong. Oh iya. Kalau saya mesin waktu deh, Pak. Oke, mesin waktu. Minggu depan kita bahas tentang Bu Yuni sudah memilih mesin waktu. Berarti minggu depan kita pilih World War III. Terus gunanya apa dong? Ya lucu aja. Loh, apa ini mesin waktu apa? WWF? WWF. Stres ini orang-orang ini.
Oke. Kalau saya untuk minggu depan ini, saya rasa buat World Trade dulu ya, usin waktu untuk minggu berikutnya lagi. Tapi saya minta untuk Evan ngasih presentasi dengan World Trade karena biasanya yang ngasih ide itu pengetahuannya banyak tentang ngasih pengantar nanti ya, ngasih pengantar minggu depan, ngasih pengantar tentang apa sih itu World Trade, dan mungkin Evan ada sesuatu yang mungkin banyak yang kita tahu Evan terkait World Trade ya. Oke Evan, nanti bisa disiapkan. Yang lain silakan baca-baca, pilih literasi yang paling nyaman buat kalian, pilih literasi yang menarik buat kalian. Tapi tetap ya pilih literasi yang sumbernya jelas. Oke, itu aja Pak Yusuf. Bahwa besok minggu depan, Jumat depan WW3. Oh ini Dilan kok ngasih tema musrik, Pak. Musrik. Oke, Pak, Dilan musrik, Pak. Musrik dangdut. Gitu ya. Evan, oke ya Evan ya. Minggu depan ya kasih pengantar untuk membuka terkait dengan World War III. Oke Pak Yusuf, silakan ditutup. Oke. Ya, terima kasih yang join, terima kasih semua. Kita udah banyak bahas hal pagi ini. Materi ini luar biasa. Kalian kayak bukan anak SMP atau anak SMA. Kalian kayak anak paket C dan paket B. Ya, ini senam otak aja dan nambah wawasan. Maaf kalau ada salah-salah kata. Tetap belajar, tetap hormati orang tua, dan jangan lupa jangan duduk di toilet jongkok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap recording, Beb. Ayo.